Reza akhirnya mendapatkan kepercayaan Bu Desi lagi dengan berhasil membuktikan kepada Bu Desi kalau dia tidak ada sangkut pautnya dengan kematian adik kandung Bu Desi yang meninggal 11 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya Bu Desi pun juga semakin percaya dengan Reza dan berpikir kalau Reza adalah sosok pengganti Radit yang bisa menggantikan Radit untuk bisa menjadi suami dari Mirsa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang, ya, lagi-lagi Ibu Desi masih belum bisa percaya sepenuhnya uh, kepada Reza ya guys ya, atas penabrakan adik dia yang pada akhirnya membuat adik dia meninggal dunia. Jujur sebenarnya Mimin agak greget juga sih dengan Bu Desi ya. Sikap Bu Desi kalau menurut Mimin itu ya gimana ya, agak kekanak-kanakan gitu. Padahal dia tahu dan merasakan sendiri kebaikan Reza tuh seperti apa kepada dia, kepada Mirsa apalagi. Tapi karena kejadian 11 tahun yang lalu dan dengan dugaan yang tanpa adanya bukti gitu ya, kalau Reza adalah pelakunya, Ibu Desi ini malah bersikap seolah Reza ini tuh benar-benar salah banget gitu ya. Dan di sini bukannya dia yang berusaha untuk mencari kebenaran, tapi malah Rezanya yang berusaha untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Ini sih yang bikin Mimin tuh jadi beneran kesel banget dengan Bu Desi. Kalau tahu adiknya meninggal dunia 11 tahun yang lalu, kenapa nggak dia aja yang mencari tahu siapa kira-kira orang yang menabrak adiknya? Kemudian kenapa dia nggak tahu kalau yang menabrak itu sudah masuk penjara, padahal dia sama-sama tinggal di daerah yang sama, yaitu di Padang. Jadi kalau menurut Mimin dengan kemarahan Ibu Desi kepada Reza sekarang itu nggak make sense banget gitu ya. Ditambah lagi dengan Reza yang sudah menginformasikan, memberikan bukti malah. Bahkan dia mengeluarkan uang juga untuk membayar orang agar bisa membantu dia untuk mencarikan bukti kalau Bian itu sudah pernah dipenjara dan sudah bertanggung jawab atas kematian dari Nadia itu. Tapi Bu Desinya masih pengen tahu siapa orang yang menabrak adiknya dan pengen orang itu dibawa sama Reza menemui dia. Kalau menurut Mimin sih ini agak keterlaluan banget ya Bu Desinya ya guys ya. Padahal Reza itu udah susah payah loh mencari bukti yang seperti itu aja, dan dia juga jadinya jadi korban gitu ya. Karena Bian sekarang marah besar sama dia dan ingin balas dendam gitu atas apa yang terjadi pada dia. Dia masuk penjara ya, dia harus balas dendam kepada Reza dengan membuat perusahaan Reza jadi bangkrut gitu. Itulah keinginan dia. Tapi Bu Desinya menutup mata gitu atas apa yang terjadi pada Reza. Usaha Reza dianggap sebelah mata. Dan ini tuh bikin Mimin jadi kesel banget ya guys dengan Bu Desi. Bahkan Ibu Desi ini juga akan membuat Mirsa jadi semakin menderita coba setelah ini. Tidak hanya Reza yang dibikin menderita sama Bu Desi, Mirsa pun juga seperti itu. Kita tahu ya kalau Bu Desi ini merahasiakan identitas Mirsa kepada ayah kandungnya sendiri, yaitu Pak Pramana. Di mana Pak Pramana itu sudah mempunyai feeling nih kalau Mirsa itu adalah anak kandung dia. Tapi Bu Desi mengatakan kalau Saskia yang sekarang dinamakan dengan Mirsa ini sudah meninggal dunia karena Ibu Desi nggak mau Pak Pramana tahu tentang anak mereka. Jujur ini beneran bikin kesel banget ya guys ya. Karena apa? Karena setelah ini yang akan terjadi itu benar-benar akan lebih parah dari sekarang. Kita tahu kalau Pak Pramana ini beneran nekat ya guys ya. Dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi Karina. Tapi ketika dia tahu kalau Karina tersakiti, tentu orang yang menyebabkan Karina itu sakit dia akan habisi. Nah, siap-siap aja. Sebentar lagi Karina bakalan beneran terpukul dengan kedekatan Radit dengan Mirsa. Dimana Radit di episode kali ini menyelamatkan Mirsa dari angkot yang berusaha untuk
nggak bisa dibilang menculik juga nggak juga sih, tapi kayaknya emang ini angkot dibayar sama seseorang untuk mencelakai Mirsa gitu. Jadinya Mirsa yang sendirian di angkot tiba-tiba panik, ketakutan karena angkotnya melaju kencang, tidak mau berhenti sama sekali dan membuat Mirsa tuh jadi ya ketar-ketir, takut sendirian di dalam. Dan dia sudah kepikiran yang kemana-mana gitu, dia takut celaka, dia takut bakalan diapain gitu sama supir angkotnya. Tapi di sini yang menolong Mirsa itu bukan Reza guys, tapi Radit. Jadi Radit inilah yang selalu saja berusaha untuk ngedeketin Mirsa. Padahal Mirsa ini tuh sudah berusaha untuk jaga jarak, bahkan menjauh dari Radit dan keluarganya. Tapi Radit terus-terusan berusaha untuk mendekati Mirsa. Mimin curiga kalau sopir angkot itu dibayar sama Radit nih guys. Seolah Radit ini akan bisa menjadi pahlawannya Mirsa. Jadi sekarang Radit ini tuh kan beneran kesel ya dengan kedekatan Mirsa dengan Reza yang makin kesini tuh makin lengket banget. Ditambah lagi dengan Reza yang sering banget pergi ke rumah Pok Siti untuk menemui Mirsa. Kemudian ya pokoknya dia tuh beneran takut lah kalau Mirsa ini tuh deket sama laki-laki lain. Maunya tuh Mirsa ya deketnya sama dia doang, tanpa dia sadari kalau dia harus memikirkan perasaan Karina juga, dimana Karina itu adalah istri sah dia sekarang. Dia kan sama Mirsa juga sudah bercerai gitu ya. Buat apa lagi dia ngejar-ngejar Mirsa seperti ini? Jujur inilah yang membuat Mimin tuh jadi kesal juga. Nggak sama Bu Desi doang ya guys ya, sama Radit, sama Karina. Karena ujung-ujungnya Karina juga marahnya tuh sama Mirsa. Keselnya tuh sama Mirsa gitu. Padahal yang salah itu suami dia yang selalu ngedeketin Mirsa, tapi ujung-ujungnya Mirsa lagi yang kena, Mirsa lagi yang kena. Dan pada akhirnya Reza lagi yang berusaha untuk menyelamatkan Mirsa. Coba aja kalau Reza nggak ada, atau bahkan Reza marah sama Mirsa, atau bahkan dibuat salah paham sama Mirsa. Siapa dong yang ngejaga Mirsa? Iya kan? Jadinya aduh, kenapa sih orang-orang di sekeliling Mirsa itu beneran toksik ya guys ya. Cuma Pok Siti dan Reza doang yang menurut Mimin bener-bener ikhlas tulus sayang sama Mirsa. Bahkan Bu Desi pun kalau menurut Mimin sih, walaupun Bu Desi itu adalah ibu kandungnya Mirsa, tapi dengan Mirsa yang dibohongi seperti sekarang ya, dengan menutupi selama ini tentang ayah kandungnya Mirsa, padahal ayah kandungnya Mirsa itu masih hidup, yaitu Pak Pramana. Kalau menurut Mimin sih Mirsanya punya hak dong ya untuk tahu siapa ayah kandungnya, siapa ibu kandungnya dan segala macam. Dan sekarang Ibu Desi malah menutupi hal tersebut bahkan dari Mirsa. Dan kebayang dong gimana kagetnya Mirsa, gimana kagetnya Karina ketika tahu kalau Mirsa dan Karina itu sebenarnya adalah saudara kandung satu ayah. Iya kan? Dan yang paling Mimin takutkan ketika Pak Pramana ternyata kan berusaha untuk tes DNA dengan Mirsa. Hasilnya tidak cocok nih guys, karena ditukar sama si Nurma, si Uni kesel, yang bikin kesel itu ya, si mamanya si Radit. Dan pada akhirnya ya karena tahu kalau Mirsa itu bukanlah anak kandung dia, jadinya Pak Pramana berusaha untuk mencelakai Mirsa karena dia merasa Mirsa itu adalah sosok orang yang bertanggung jawab atas ya kerusakan rumah tangganya Radit dan Karina yang membuat Karinanya sedih. Kalau udah bermasalah dengan kesedihan Karina, kebahagiaannya Karina, tentunya Pramana ini tidak akan tinggal diam. Pada akhirnya karena tahu kalau penyebab kerusakan rumah tangga Radit dan Karina itu adalah Mirsa, jadinya dia akan fokus untuk menghancurkan Mirsa. Kebayang gimana nanti Mirsa menghadapi kejahatan-kejahatannya Pak Pramana. Dan kebayang juga dong gimana rasa hati Ibu Desi ketika tahu kalau penyebab anaknya itu hancur itu gara-gara bapaknya sendiri. Dan gara-gara Ibu Desi tidak mau memberitahu Pramana kalau sebenarnya Mirsa itu adalah anak kandung dia. Pramana ini kita tahu banget kalau selama ini dia sedang mencari-cari informasi tentang anak kandungnya ini. Tapi ketika dia tahu nanti kalau ternyata dialah yang menghancurkan anaknya sendiri, tentu dia bakalan menyesal sekali. Begitupun dengan Bu Desi yang jauh lebih menyesal dari Pak Pramana. Karena harusnya dialah yang jujur kepada Pak Pramana
kalau Mirsa itu adalah anak Pak Pramana. Tapi sekarang Pak Pramana sudah tes DNA dan dia melihat ketidakcocokan di antara DNA mereka, ya mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Pak Pramana sampai membuat Mirsa menderita. Duh, kasihan banget sih ya, jujur sama Mirsa setelah ini. Makanya Mimin berharap sekali Reza harus selalu ada di sisinya Mirsa. Jangan sampai Mirsa menderita sendirian tanpa ada yang bantu. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.